Para pemirsa teater PPRWS sekalian, dengan sukacita kami persembahkan. Terima kasih Mr. Cleveland, Anda telah menemukan anakku Trevor, kata Bridget Blaine. Kapan ia kembali ke sini? Besok minggu, Nyonya. Alan Sidler yang akan mengantarnya ke sini. Aku rindu sekali padanya, kata wanita setengah baya itu. Nyonya, ada yang ingin saya tanyakan. Pasti telah banyak yang kau tahu tentang keluarga Blaine dari orang-orang di luar sana, kata Bridget menyela perkataan Liv Cleveland. Mungkin saya bukan orang baik karena membiarkan semua itu terjadi, lanjut Bridget Blaine. Tak ada jalan terbaik saat ini selain Nyonya ceritakan semuanya, bujuk Liv Cleveland. Saya menyewamu hanya untuk menemukan kembali anak saya, Trevor Blaine, kata Bridget Blaine. Ya, saya tahu itu, Nyonya. Tapi inspektur dari Preston, Inspektur Tenzin Blaine, telah datang ke sisor ini untuk menyelidiki kasus meninggalnya Marlene Page. Liv Cleveland menjelaskan. Kenapa bisa sejauh itu penyelidikan ini? Saya dan Sidler akan pergi dari Gulfham dan tidak akan mencampuri urusan keluarga Nyonya. Tugas saya menemukan Trevor Blaine sudah berhasil, kata Liv Cleveland dengan sopan. Diri Nyonya dan keluarga Nyonya. Liv kemudian hendak berbalik ketika Bridget Blaine kemudian berseru, "Jangan pergi, Mr. Cleveland." Liv Cleveland menjadi bingung dibuatnya. "Tetaplah di sini. Lindungilah saya, jangan sampai saya dikambing hitamkan dalam kasus ini. Marlene sahabat saya, jadi tak mungkin saya membunuhnya." Liv Cleveland kemudian menenangkan wanita setengah baya itu. Sebenarnya apa yang terjadi, Nyonya? Perusahaan penebangan kayu kami saat itu bangkrut. Kami terpaksa meminjam dana pada beberapa orang. Keluh kesahnya Blaine bercerita kepada Liv Cleveland. Kalau boleh menerka, apakah Nyonya dan Tuan berhutang pada keluarga Tuan Stanley Hart di Preston? Apa benar? Tanya Liv Cleveland dengan hati-hati. Tuan sudah tahu. Ini praduga saya, Nyonya. Tahukah Nyonya, Tuan muda Trevor justru sudah saling kenal dan saling mencintai dengan Nona Hurt? Tentu saja Bridget Blaine menjadi kaget. Benarkah? Mereka sudah saling kenal? Ya, entahlah bagaimana cara mereka bertemu. Mungkin itu yang namanya jodoh, kata Mr. Cleveland kemudian. Saya lega, jadi tak perlu lagi saya bertindak sebagai orang tua yang memaksakan perjodohan itu. Ternyata mereka sudah saling mencintai dengan sendirinya. Berarti hutang keluarga Nyonya pada keluarga Hurt akan dapat diatasi, Nyonya. Liv tersenyum setengah bergurau. Tapi kata-kata Bridget terhenti. Kepada siapa lagi Nyonya berhutang? Tanya Liv Cleveland lagi dengan hati-hati. Nyonya Blaine tidak langsung menjawab, justru melangkah ke pintu, memeriksa di luar ruangan. Kemudian Liv Cleveland juga berjalan. Tak ada siapa-siapa, Nyonya, kata Liv Cleveland sambil ia juga melihat ke luar gorden jendela kamar Blaine. Setelah dirasa aman, Bridget Blaine bercerita. Saya berhutang pada Tuan Harold Page di Perancis. Harold Page? Apakah Harold adik Philip Page? Ya, jawab Bridget Blaine kemudian. Memangnya apakah cukup besar hutangnya pada Tuan Harold Page? Mereka tak mengharap dikembalikan dalam bentuk uang, kata Bridget kemudian. Lalu Liv terhenyak.
Saya hanya diminta memberi bantuan. Kata-kata Bridget Blaine terhenti. Saya hanya diminta membantu melancarkan aksi mereka. Kata-kata Bridget Blaine kembali terhenti. Apa yang telah dan akan mereka lakukan, Nyonya? Tuan Harold dan istrinya telah menyingkirkan Marlene yang mereka katakan sebagai wanita miskin dari Belgia yang menumpang hidup pada keluarga Bates. Cerita Bridget Blaine. Apakah lalu mereka berhasrat pada warisan keluarga Bates yang saat ini ada di tangan Charles? Terkalif Cleveland kemudian. Bridget Blaine terdiam, lalu terdengar isak tangisnya. Maafkan saya, Tuan Cleveland, telah menutupi semuanya ini kepada Anda. Sudahlah, Nyonya. Jalan terbaik bagi Anda saat ini adalah Anda harus berterus terang tentang semua ini pada Inspektur Tenzing Blaine. Ya, saya akan melakukannya, tapi tolong lindungi saya, Tuan Cleveland. Bridget Blaine memohon. Tentu, Nyonya, kata Liv Cleveland. Bridget lega dan menyeka air matanya. Di mana Tuan Tim sekarang? Tanya Liv Cleveland. Mungkin dia di toko hewan di York. Dia juga dalam posisi yang sulit, Tuan. Di puri yang besar ini kami seperti dalam penjara dan tak ada memiliki kebebasan. Kami tertekan, Tuan. Lalu Liv Cleveland mengeluarkan 2 lembar foto. Mereka akan saya pastikan identitas mereka yang sebenarnya. Ketika melihat foto itu, Bridget Blaine tersentak kaget. Saya takut sekali, Tuan. Tenang, Nyonya. Tetap tenang sampai kasus ini disidangkan dan terpecahkan. Berbuatlah seperti biasa, jangan sampai mencurigakan para tersangka. Bridget Blaine mengangguk. Malam itu Liv Cleveland tidur dan beristirahat di kamarnya. Keesokan harinya, hari Minggu, Tenzing Blaine menjenguk Liv Cleveland di kamarnya, tapi kamar itu telah kosong. Kemana Mr. Cleveland pergi? Lalu Tenzing Blaine menghadap Bridget Blaine, memperkenalkan diri. Saat ia menanyakan keberadaan Liv Cleveland, ternyata Bridget Blaine juga tidak tahu kemana kepergian Liv Cleveland. Alan Sidler datang ke Puri Dream Litter saat menjelang siang. Mereka disambut Nyonya Blaine dan seluruh penghuni Puri dengan sukacita. Bridget Blaine dan Trevor Blaine saling berpelukan melepas rindu. Ibu, apa kabar Ibu? Maafkan saya telah lama menghilang. Ada yang tidak menginginkan kita untuk bertemu Ibu, ratap Trevor Blaine kepada ibunya. Sudahlah Trevor, yang penting sekarang kau sudah kembali ke sini, kata Bridget Blaine dengan berurai air mata kebahagiaan. Alan Sidler melihat beberapa orang penghuni Puri yang tidak ikut menyambut kedatangan Trevor Blaine. Aneh sekali, batin Alan Sidler. Kemana Liv Cleveland, Nyonya? Tanya Alan Sidler kepada Nyonya Bridget Blaine. Sejak tadi pagi ia pergi. Pasti kalau menyangkut penyelidikannya, ia selalu begitu, sehingga ia selalu merahasiakan kepergiannya, terang Bridget Blaine. Sementara itu, seorang laki-laki bertubuh sedang tapi tegap, berpakaian rapi, berkumis melintang, sedang menyusuri pesisir pantai Erie. Sepertinya ia sedang mencari seseorang, terlihat dari gerakan matanya yang melihat ke arah sekitarnya. Ia mempercepat langkah di antara ombak yang menerpa kaki-kakinya. Seorang wanita menenteng keranjang berisi ikan. Nyonya Roberts, sapa Liv Cleveland kemudian. Siapa Tuan? Saya Cleveland, Liv Cleveland. Saya detektif yang disewa Bridget Blaine. Anda detektif terkenal itu? Saya perlu bantuanmu, Nyonya Hal Roberts.
Wanita itu adalah Hal Roberts, istri Tuan Roberts. Saya mendengar dari orang-orang di Scissor ini kalau Trevor sudah ditemukan. Lalu apalagi yang perlu saya bantu untukmu, Tuan? Tanya Nyonya Roberts. Apakah Nyonya punya akses atau wewenang ke gudang penitipan Gardor itu? Tanya Liv Cleveland hati-hati. Ya, tentu saja. Kenapa? Saya perlu meneliti titipan orang-orang ini. Liv menyodorkan beberapa lembar foto. Tapi itu melanggar perjanjian dengan pelanggan kami, Tuan. Itu suatu perbuatan yang melanggar susila. Tolonglah Nyonya. Anda tahu, Nyonya dan Tuan Blaine tertekan di puri mereka. Ya, saya tahu. Kasihan Bridget Den. Sejak muda ia tak selalu dalam masalah. Nyonya Roberts seperti berkeluh kesah di depan Liv Cleveland. Saat ia mencintai Philip Bates, tapi justru Philip menikahi Marlene, sahabatnya sendiri. Lalu saat Tim Blaine mendekatinya, pesona janda Bates mampu memalingkan cinta Tim Blaine dari Bridget. Dan setelah sekarang Tim dan Bridget menyatu, mereka masih saja tetap dalam masalah. Kata dan cerita Nyonya Robert penuh iba. Oleh karena itu Nyonya, marilah kita bantu mereka, minta Liv Cleveland dengan sopan. Sebuah gulungan ombak menderu di bawah kaki Liv Cleveland dan Hal Roberts. Suara gemuruh gelombang di seberang sana terdengar bergaung-gaung di antara tebing-tebing curam. Terdengar suara Hal Roberts kemudian. Baiklah, mari ikut saya ke Gardor. Liv Cleveland tersenyum. Wanita sintal itu mendahului langkah Liv Cleveland menjauhi pantai perlahan, diikuti Liv Cleveland di belakangnya. Sambil mempercepat langkah, Liv Cleveland bertanya, "Oh ya Nyonya, maaf, saya juga perlu tahu tentang meninggalnya Tuan Roberts dulu." Menanggapi itu, Hal Roberts tidak langsung menjawab, tapi seperti menjawab dengan sekedarnya. Hal Roberts berkata, "Sudahlah Tuan, itu sudah lama berlalu. Itu keteledoran. Mungkin saya tidak tahu siapa seorang pekerja di penangkaran hewan langka di pinggir hutan Blackwood. Pada siang itu, seekor harimau liar yang baru saja ditangkap telah lepas dari kandangnya, dan itulah yang terjadi seperti yang diberitakan di koran-koran. Mungkin sudah nasib Tuan Robert." Liv Cleveland merasa prihatin, kemudian lalu diam. Kemudian mulai mengikuti langkah Hal Roberts yang sekarang sudah menapaki pesisir. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari pemirsa Teater BBWS subscribe channel ini untuk mengetahui cerita berikutnya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.